Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada kalanya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoanya. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi siang hari ini, kita berdoa supaya materi pembelajaran kita pada siang hari ini mendapat keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu absenkan dulu. Supini, Rosi, Dea. Kenapa? Akhir. Anissa, Razik, Oke. Zaunike, Salsabila, Hairo, Erlangga, Adebo. Rizka, Faizia, Nur Alia, Muhammad Arianto. Oke, Bu. Sakit ya? Ya. Asari, Adebo. Ulia, dan Nuryani. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, karena ini adalah pembelajaran terakhir kita pada hari ini, biar kita semangat, kita berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu. Ibu, semangat dulu. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar tepuk semangat kan? Bu, Ya, baiklah, kita langsung saja tepuk semangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang kalimat thayyibah. Pernah nggak sih kalian sebelumnya mendengar kata thayyibah? Oke, ini apa itu thayyibah? Yang lainnya? Selain baik, thayyibah itu apa? Syifa? baik dan benar. Oke, kalau Zaulika? Kalimat yang bagus. Baik. Oke. Jadi thayyibah itu sendiri yaitu artinya benar yang dikatakan oleh teman-teman tadi, itu bisa dikatakan baik, bersih, benar, dan lain sebagainya. Nah, kalau digabungkan dengan kalimat, yaitu kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang baik, kalimat yang bersih, atau ucapan yang baik, ucapan yang bersih yang kita ucapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini thayyibah itu sendiri berarti yaitu sesuatu yang baik atau membawa tentang kebaikan. Yang Ibu jelaskan tadi yaitu ucapan yang baik, ucapan yang bagus, yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya jenis-jenis kalimat thayyibah itu ada bermacam ragam, tapi di sini Ibu hanya menjelaskan 3 contoh saja. Yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan subhanallah. Nah, subhanallah yaitu artinya adalah maha suci Allah. Kenapa Allah itu maha suci? Karena kita sebagai hamba Allah atau makhluk Allah, tentunya kita itu harus berkata yang bagus, berkata yang suci, karena kita itu adalah hamba Allah, bukan yang lainnya. Kalimat subhanallah ini disebut juga sebagai bacaan tasbih. Biasanya kan kita kalau selesai sholat selalu melihat orang-orang yang sedang berzikir, bertasbih, biasanya menyebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu adalah salah satu contoh kalimat yang biasa kita ucapkan ketika sesudah sholat, atau bisa juga ketika mendengar kejadian yang luar biasa. Contohnya nih, misalkan tiba-tiba ada kilat petir, itu biasanya walaupun kita ketakutan, tapi kita tetap harus
mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yaitu mengucapkan subhanallah. Terus contoh yang kedua yaitu adalah masya Allah. Kalimat masya Allah ini yaitu adalah artinya Allah Subhanahu Wa Taala telah berkehendak akan hal itu. Kenapa Allah berkehendak? Karena kalau Allah tidak berkehendak, maka sesuatu yang kita lakukan atau yang mau kita kerjakan tidak akan terjadi jika Allah tidak berkehendak. Contohnya saja nih, misalkan Nur Alia ini kenapa sih selalu rajin, cantik sekali hari ini. Makanya kita harus mengucapkan kata-kata masya Allah karena Allah berkehendak akan hal itu. Contoh yang lainnya juga seperti TV ini. Kenapa sih TV ini cantik benar bisa mengeluarkan ini gambar-gambar ini? Itu adalah karena Allah berkehendak. Itu adalah salah satu contoh dari masya Allah. Terus selanjutnya yaitu Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini artinya itu adalah Allah yang Maha Besar. Nah, biasanya juga disebutkan dalam bacaan takbiratul ihram ketika kita sedang sembahyang atau sholat. Sebetulnya sudah banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah sebagai bukti bahwa Allah itu adalah Maha Besar. Contohnya ada seluruh isi semesta alam ini yang kita tempati sekarang ini adalah bukti bahwa Allah itu besar. Nah, kalimat Allahu Akbar ini biasanya seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu ketika kita sedang sembahyang, ketika kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, ketika juga contohnya seperti melihat tanda-tanda yang menakjubkan dan hal lain sebagainya. Oke, di sini Ibu pengen kalian menebak gambar ini. Ini kan gambar pemandangan kebun yang sangat indah, ada bunganya, indah sekali. Nah, coba Razik, menurut kamu ketika kamu melihat kebun yang sangat indah, itu harus mengucapkan kalimat thayyibah apa? Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Karena melihat keindahan alam. Ya, karena kebunnya sangat indah, makanya kita harus mengucapkan kalimat Masya Allah dengan baik-baik. Terus selanjutnya, nah ini gambar apa? Jelas. Ya, petir. Coba Kezia, ini biasanya kalau kita melihat petir yang sedang menyambar ke hari hujan, biasanya kita mengucapkan kalimat apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Yang lainnya? Allah Akbar. Kenapa Allah harus Allahu Akbar? Karena dia adalah salah satu. Karena dia adalah pencipta kita. Oke, di sini Ibu jelaskan kembali ya. Tadi sebetulnya sudah pernah Ibu jelaskan tadi. Salah satu contohnya yaitu adalah ketika mendengar petir. Walaupun kita sedang ketakutan, kita tidak boleh mengucapkan atau melafalkan kata-kata yang buruk atau yang baik. Nah, walaupun kita mendengar petir, kita harus mengucapkan kalimat yang baik. Contohnya yaitu adalah subhanallah. Makanya tadi Ibu sudah mengatakan bahwasanya jangan bermain HP terlebih dahulu, jangan mengobrol dengan teman terlebih dahulu, biar ketika Ibu sedang bertanya, kalian bisa tahu dan tidak salah lagi. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, Ulia, ini tadi apa? Kita harus mengucapkan kata apa? Oke, sedih deh. Apa deh? Subhanallah. Kenapa harus subhanallah? Karena itu atas Oke, kejadian yang luar biasa yang Allah ciptakan. benar kata Supini, ketika kita melihat petir yang menjambar tadi, kita harus mengucapkan kalimat subhanallah, bukan Allahu Akbar ya. Ya, Bu. Nah, ini ada satu contoh lagi. Ini gambar apa? Berau. Keindahan Bunga. Coba ketika kita melihat kejadian pemandangan yang sangat indah seperti ini, coba Hairo, biasanya kita mengucapkan kalimat apa? Masya Allah. Masya Allah. Kenapa harus Masya Allah? Karena semua itu kehendak Allah, keindahan itu kehendak Allah. Berarti sama dong dengan yang pertama tadi. Ya karena sama-sama indah. Ya, betul sekali. Nah,
melihat orang seperti ini, kita mengucapkan Allah. Ya, betul sekali, Allahu Akbar. Karena orangnya adalah sedang azan di masjid. Jadi seperti yang dijelaskan di awal, contoh dari Allahu Akbar adalah takbiratul ihram ketika kita sedang sembahyang atau sholat. Oke, Ibu ingin bertanya lagi karena tadi kalian tidak memperhatikan dengan sangat baik ya. Ibu ingin bertanya kepada Anissa. Coba kamu sebutkan salah satu contoh kalimat thayyibah dari kata subhanallah. Misalkan fatir. Yang lain? Yang lain pada bisa melihat kejadian yang berzikir. Yang lain? Yang lainnya itu kejadian yang luar biasa banyak Bu. Kamu pernah gak berzikir? Pernah Ibu. Gimana caranya? Subhanallah. Ya, coba Asari. Coba kamu sebutkan salah satu contoh dari kata Masya Allah. Jika kita melihat indah alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Oke deh. Misalnya nih, Ibu sebutkan contohnya lagi. Misalkan nih, Syifa hari ini cantik sekali. Setiap hari selalu aja cantik. Masya Allah sekali Syifa ini. Itu adalah salah satu contoh kalimat dari Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan juga, TV ini juga salah satu contoh dari kalimat Masya Allah karena sudah canggih sekali. Bisa mengeluarkan gambar, bisa digerakin gini-gini. Terus satu lagi deh, Ibu pengen Nur Alia coba sebutkan salah satu contoh dari kalimat Allahu Akbar. Ya, ini ada. Ya. Boleh. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat Allahu Akbar. Pintar sekali Nur Alia ini, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Oke, mungkin pembelajaran kita pada hari ini hanya itu yang dapat Ibu sampaikan karena sepertinya materi pada hari ini sangat gampang untuk dipelajari. Meskipun tadi ada beberapa anak yang tidak mendengar atau memperhatikan. Untuk mengulangi pemahaman kalian pada pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengetes kalian terlebih dahulu. Oke, Ibu di take ya. Ya, Bu. Oke, soal yang pertama. Tuliskan apa yang telah kalian dapatkan dari materi subhanallah. Terus yang kedua, Masya Allah. Terus yang ketiga, Allahu Akbar. Apa saja yang telah kalian dapatkan dari materi yang telah dijelaskan tadi? Ibu beri waktu 5 menit ya.
sudah selesai, boleh dikumpulkan di meja ibu. Baiklah, sudah selesai semuanya. Baiklah, nanti ini akan ibu koreksi dan ibu bagikan ke kalian lagi untuk kalian pelajari terlebih lanjut. Mungkin pembelajaran pada siang hari ini hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Baik, mari kita berdoa dengan berakhirnya pembelajaran kita pada sore hari ini dengan dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalau begitu ibu pamit. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.